Hello mates, how are you? I hope you're in a good condition. Saya harap kalian sehat walafiat. So in this video, I would like to deliver my presentation. Saya ingin mengulas materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah LMED atau Language Material Evaluation and Development yang diampu oleh Ibu Rita Apolonia, dan kali ini saya akan mengulasnya selama satu semester apa yang telah saya pahami dan saya pelajari selama satu semester itu. So, tanpa berlangsung lama, simak video berikut ini. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you're in a good condition. So in this occasion, I'd like to talk about LMAT summary or Language Material Evaluation and Development course summary or review within one semester we have learned. But before we go further, let me introduce myself. My name is Debbie Maulana Ahsan Hala, but you guys can call me Debbie. I'm an English language education student in Galuh University of Ciamis. So, apa yang kita akan pelajari pada kali ini? The first one is about curriculum and syllabus, yaitu tentang kurikulum dan silabus. And then, lesson plan, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai RPP, rencana penyelenggaraan pembelajaran. And then number 3 is about assessment and evaluation. And the last one is about teaching approach, method, and technique. Pendekatan, metode, dan teknik mengajar. Oke, tanpa berlangsung lama, kita akan mulai dengan materi yang pertama is about curriculum and syllabus. What is curriculum? We have some definition about curriculum. The first definition said that a curriculum is the set of courses, coursework, and content offered at a school or university. Jadi, kurikulum itu adalah serangkaian mata pelajaran atau mata kuliah, dan selain itu juga tugas mata pelajaran atau tugas mata kuliah dan konten atau isi yang ditawarkan di sebuah sekolah atau universitas. Kemudian yang kedua, the second one said that a curriculum is a focus of study consisting of various courses all designed to reach a particular proficiency or qualification. Jadi, curriculum adalah sebuah fokus studi yang berisi berbagai macam mata pelajaran yang semuanya dirancang untuk mencapai keterampilan atau kualifikasi tertentu ya. And then the last one and the last definition about curriculum said that a curriculum may also refer to a defined and prescribed course and studies which student must fulfill in order to pass a certain level of education. Jadi kurikulum itu boleh juga merujuk kepada mata pelajaran tertentu, dan yang mana muridnya atau mahasiswa itu harus memenuhi semua ketuntasan belajar. Untuk apa? Untuk mencapai tingkatan atau jenjang pendidikan tertentu. Seperti itu. Dan kita juga punya pengertian menurut undang-undang, itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. So, selama kurun waktu sebelum berdirinya negara Indonesia sampai
ke zaman sekarang itu sudah berganti kurikulum, mulai dari Dutch colonial era until Reformation era. Di zaman penjajahan ada dua kurikulum, yaitu kurikulum 1935 dan 42. Kemudian di zaman Orde Lama terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu tahun 47, 52, dan 68. Kemudian di zaman Orde Baru terjadi 3 kali pergantian kurikulum, yaitu tahun 75, 84, dan 94. And then the last is in zaman Reformation era, itu juga sama 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum sekarang yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2004 dikenal juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kurikulum 2006 dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan sekarang kurikulum 2013 itu yang sekarang digunakan itu lebih sebenarnya sama dengan KBK, tapi mungkin penjabarannya lebih luas lagi, yang mana sikap dan keterampilan dan pengetahuan itu dalam suatu mata pelajaran itu disatukan, berbeda dengan KBK yang mana tiap sikap dan pengetahuan dan juga keterampilan itu punya mata pelajaran tersendiri. Oke, setelah kita mengenal pengertian dari kurikulum, kita berbicara tentang silabus juga. What is syllabus? Di sini dijelaskan bahwasanya silabus adalah simply an outline and timeline of a particular course. It will typically give a brief overview of the course objectives, course expectation, list reading assignments, homework deadlines, and exam dates. Jadi artinya bahwa silabus itu secara simpel merupakan sebuah outline atau garis besar, kemudian lini masa dari sebuah mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan itu mungkin secara khas ya atau istimewa memberikan sebuah gambaran ringkas ya atau sebuah gambaran dari tujuan mata pelajaran tersebut atau harapan kita belajar mata pelajaran tersebut. Kemudian juga ada tugas-tugas list reading assignment, tugas membaca, list reading, and then homework deadlines, tenggat waktu PR, dan juga tanggal ujian. Kemudian dijelaskan pula menurut Penny, beliau mengatakan bahwa a syllabus is a document which consists essentially of lists. This list specifies all the things that are to be taught in a course. Jadi silabus adalah dokumen yang berisi hal-hal penting ya dari sebuah daftar, yang mana dalam daftar tersebut merincikan segala sesuatu itu harus diajarkan dalam mata pelajaran tersebut. Nah, di sini juga ada pengertian satu lagi yang mengatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, kemudian penilaiannya, kemudian alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus itu semuanya berdasarkan pada undang-undang. Ini yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 dan juga Pasal 20, yang mana isinya untuk Pasal 17 Ayat 2 mengatakan bahwa sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite sekolah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan atau SKL di bawah supervisi
dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Jadi intinya pada undang-undang ini dijelaskan bahwa sekolah itu memegang apa? Oh berarti ini untuk yang KTSP ya, belum yang terbaru. Jadi intinya silabus yang KTSP mungkin mengacu ke yang ini. Jadi silabus itu diatur sepenuhnya oleh pihak sekolah. Maksudnya dikembangkannya ya. Dan ada pun yang mengaturnya itu adalah ada Badan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kemudian sekolah yang mengembangkannya. Kemudian ada juga peraturan pemerintah yang sama ya, nomor 19 tahun 2005 yang pasal 20 mengatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar atau komponennya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen silabus apa saja. Kita bisa lihat di sini. Tentunya pertama ada judul, kemudian identitas mata pelajarannya apa, lalu ada kelas berapa, dan setelah kelas ada kompetensi inti. Nah, ini adalah contoh, sebelumnya ini adalah contoh silabus kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 ya. Jadi dalam komponen silabus kurikulum terbaru di sini ada tadi identitas, kemudian kelas, lalu ada kompetensi inti. Nah, adapun dalam tabelnya ini ada kompetensi dasar yang meliputi 4 poin ya, sama seperti kompetensi inti. Yang pertama yaitu poin kepercayaan atau agama, dan yang kedua poin sikap, ketiga poin pengetahuan, dan yang terakhir poin keterampilan. Kemudian ada juga materi pokok yang dibahas. Biasanya dalam bahasa Inggris ini menjelaskan tentang deskripsinya apa, kemudian fungsi sosialnya apa, bentuk strukturnya apa, dan juga unsur kebahasaan dan topik. Kemudian selanjutnya ada prosesnya ya. Proses pembelajaran meliputi aspek mengamati, mempertanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian ada bagian penilaian. Jadi di sini bisa dijelaskan kriteria penilaiannya apa, cara penilaiannya bagaimana, dan juga pengamatan atau observasinya seperti apa. Lalu ada alokasi waktunya berapa selama 1 kali pertemuan, dan yang terakhir dijelaskan sumber belajarnya dari mana saja. Itu adalah komponen silabus. Kemudian setelah kita membahas pengertian dari kurikulum dan silabus, kita harus tahu apa bedanya. Jadi kurikulum dan silabus ini punya pengertian yang berbeda ya. Yang mana di kurikulum sendiri itu includes the goal, objective, content, processes, resources, and means of evaluation of all the learning experience planned for pupil both in out of school and community through classroom instruction and related program. Sedangkan silabus itu a statement of the plan for any part of the curriculum including the element of curriculum evaluation itself. Jadi intinya kurikulum itu mencakup semua mata pelajaran, jadi mencakup segala kegiatan pembelajaran baik yang intra maupun ekstra untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan silabus itu adalah sebuah pernyataan atau lembar kertas atau beberapa lembar yang itu merupakan diambil dari kurikulum yang terdiri dari tadi tujuan
pembelajarannya apa, kemudian isinya apa, prosesnya seperti apa, sumber belajarnya apa, yang mana itu secara ringkas ya, biasanya menjelaskan satu semester. Jadi dalam satu semester itu dijabarkan apa yang akan dibahas. Nah, setelah kita mengetahui tentang silabus, kita juga perlu tahu tentang lesson plan atau RPP. Apa itu RPP? Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, mengatakan bahwa rencana kegiatan pembelajaran tahap tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Kemudian, yang terakhir menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di Sekolah Dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi intinya RPP itu dijabarkan dari silabus. Kalau tadi silabus itu ringkasannya secara garis besar dalam satu semester. Nah, RPP ini lebih rinci lagi dalam satu pertemuan. Nah, kita punya contohnya. Ini adalah komponen RPP terbaru. Jadi kalau sebelumnya RPP itu beberapa lembar ya. Nah, kalau sekarang itu di kurikulum terbaru Merdeka Belajar itu RPP-nya hanya 1 lembar sehingga disebut RPP 1 lembar. Apa saja komponennya? Kita bisa lihat di sini dalam RPP 1 lembar. Ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokoknya apa, kemudian alokasi waktunya berapa menit per kali pertemuan. Kemudian tujuan pembelajaran atau objective of the lesson, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau prosesnya. Lalu ada kegiatan ini ada tiga bagian ya, 3 sesi, yaitu sesi pendahuluan, kemudian kegiatan intinya, dan terakhir kegiatan penutup. Dan setelah itu ada juga asesmen, penilaian hasil belajar, dan di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Oke, setelah kita mengetahui tentang silabus, RPP atau lesson plan, dan juga kurikulum, kita akan membahas assessment and evaluation. Nah, what is difference? Apa yang membedakan assessment dan silabus? Di sini dijelaskan bahwasanya kalau assessment is the systematic process of the documenting and using empirical data to measure knowledge, skills, attitudes, and beliefs. By taking the assessment, teachers tries to improve the students' path towards learning. Jadi intinya kalau assessment adalah proses sistematis dari dokumentasi dan menggunakan data empiris untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dan juga kepercayaan. Dengan mengambil beberapa penilaian, guru mencoba untuk memperbaiki jalan cara murid dalam belajar, cara belajar murid ya. Sedangkan kalau evaluasi itu di sini dijelaskan bahwa evaluation focuses on grades and might reflect classroom components other than course content and mastery level.
An evaluation can be used as a final review to gauge the quality of instruction. It's product oriented. This means that the main question is what is being learned. In short, evaluation is judgmental. Jadi evaluasi ini mungkin lebih luas ya. Jadi setelah kita mengadakan assessment atau penilaian, kita bisa tahu nih apa yang akan kita refleksikan, apa yang telah kita dapat dari suatu materi. Jadi lebih ke tadi judgmental. And then kita akan bahas tentang 3 jenis tes atau assessment yang sering digunakan. Ada 3 jenis tes dalam mengukur suatu bab atau chapter. Yang pertama biasanya ada true or false, yaitu memilih suatu dalam suatu instruksi diberikan bahwasanya kita akan melihat suatu kalimat yang mana kita harus menentukan apakah itu benar atau salah. Kemudian ada multiple choice atau pilihan ganda yang sering kita temukan ya, atau sering kita lihat. Dan yang terakhir ada essay. Essay ini adalah beda ya, kalau isian singkat itu masuknya lebih ke objektif, tapi kalau essay itu biasanya subjektif. Subjektif dalam artian kita bebas dalam menjawabnya itu apa gitu, jadi tidak terpatok pada teori, tapi lebih kepada pendapat kita. Jadi biasanya jawabannya panjang-panjang. Nah, materi terakhir adalah tentang teaching approach, method, and technique. What is approach? Approach constitutes the theoretical basis for language teaching. It is viewed as a set of correlative assumptions dealing with the nature of language and the nature of language teaching and learning. And then, what is method? Method is an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which contradicts, and all of which is based upon the selected approach. And the last one is about technique. What is technique? Technique is implementational, referring to a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Jadi simpelnya approach atau pendekatan itu biasanya lebih kepada teorinya, teori yang digunakan dalam belajarnya itu apa. Kemudian kalau method itu adalah prosedur atau tata caranya apa dari suatu pendekatan ya atau teorinya. Dan yang terakhir teknik adalah a stratagem used to reach an objective, strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknik carried out a method which is consistent with an approach. Jadi teknik biasanya melakukan sebuah metode yang konsisten dengan pendekatannya. Jadi within one approach there will be more than one method in which we can see copies of the books. Within one approach there can be more than one technique. Jadi dalam satu pendekatan itu berarti terdiri dari beberapa atau banyak metode dan juga teknik. Nah, di sini saya punya metodologi atau method mengajar bahasa di sekolah menurut Roger pada tahun 2021. Jadi di sini ada 10 metodologi dalam mengajar bahasa, yaitu antara lain ada situational language teaching, audio linguism, and then communicative language teaching, total physical response, community language learning, the natural approach, suggest the pedia, and then the silent way, and then the competence-based language teaching, and the last one is genre-based approach. Dan untuk kurikulum yang terbaru 2013 itu menggunakan
metodologi yang lebih menitikberatkan communicative language teaching. Namun tidak dipungkiri bahwa semua metode ini tentunya dipakai ya. Hanya saja lebih menitikberatkan pada communicative language teaching atau pendekatan saintifik dan lebih komunikatif. Maybe that's all for me. Thank you for your attention. If you have any question, you can comment on the comment below. Thank you for your attention. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembahasan mengenai ulasan mata kuliah Language Material Evaluation and Development selama 1 semester. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen saja di bawah. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. And thank you for watching. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.